Haleluya, haleluya, haleluya. Shalom. Shalom. Selamat malam kami ucapkan kepada Bapak, Ibu, serta saudara sekalian, baik yang ada bersama dengan kita di tempat ini maupun yang ada di rumah masing-masing, di tempat kerja masing-masing, atau di tempat tongkrongan masing-masing. Jumpa lagi bersama dengan kami, saya Pastor Tommy Ringo dan istri saya Lina Sibarani dalam program Couple in Love. Dan malam hari ini adalah salah satu edisi spesial karena kita kedatangan seorang tamu, hambanya, yaitu Bang Deniksa. Jadi beliau ini adalah musisi, saudaraku, musisi. Jadi saudara bisa lihat di YouTube, namanya Bang Deniksa ya, nama YouTube-nya ya. Iya, nama YouTube-nya adalah Deniksa. Beliau ini adalah musisi sekaligus juga adalah guru untuk bagi orang yang ingin belajar bermain gitar dengan beliau ya. Beliau ini juga adalah guru dan beliau juga adalah ipar saya. Makanya saya undang secara khusus untuk acara Couple in Love ini. Karena apa? Karena lagu yang mau dinyanyikan oleh istri saya dan saya itu lagunya kuncinya susah. Dan oleh karena itu saya minta kepada hambanya Bang Deniksa untuk mendampingi kita untuk memuji Tuhan. Oke, itu saja saudaraku. Saya sampaikan kepada rekan-rekan. Apabila nanti saudara ada bertanya, ada pertanyaan, monggo silahkan dituliskan di kolom komentar. Nanti tim kita yang akan membacakannya, yaitu ada saudara Sari Sihotang bersama dengan kami saat ini. Jadi walaupun nanti tidak harus selesai, jadi kira-kira ada pertanyaan, tidak apa-apa, nanti dikumpul, nanti akan dibacakan oleh saudara Sari Sihotang dan kita nanti akan membahasnya bersama-sama. Oke ya? Dan pada malam hari ini tema kita itu adalah sesuai dengan yang telah disebarluaskan, yaitu ini saya bersuara ternyata. Iya, sebentar ya. Iya. Yaitu indikator pasangan yang seimbang. Indikator pasangan yang seimbang. Baik ya. Oleh karena itu saudaraku, sebelum kita mulai, saya minta untuk hambanya Bang Deniksa untuk pimpin kita dalam doa pembukaan. Mari kita satu di dalam doa. Bapa yang Maha Kasih, Bapa yang begitu luar biasa, di tengah pandemi ini Kau masih mengurapi gembala kami Pastor Tommy dan juga Bu Gembala, di mana Kau memberikan hati supaya dalam satu generasi ini Tuhan, ada generasi yang berpacaran dengan benar, berpacaran dengan nilai-nilai yang boleh mentransport bangsa dan negara ini. Amin. Bapa, Amin. di dalam Kristus Yesus Tuhan, biarlah Tuhan momen dan waktu ini Tuhan, Engkau yang mengambil alih Tuhan. Kau beracara saat ini Tuhan, dimanapun saat ini acara ini dipancarkan di 5 benua. Biarlah sungguh-sungguh Kristus Yesus Tuhan diberitakan, disampaikan ya Bapak. Urapi Pastor Tommy sebagai pembicara kunci Tuhan Yesus Kristus, dan juga Bu Gembala dan juga hamba-Mu ini Tuhan. Kami percaya firman-Mu berkata, jika Engkau ditinggikan di muka bumi ini, maka Engkau akan menarik sebanyak-banyaknya orang untuk datang kepadamu. Amin. Tuhan. Hamba menyerahkan operator juga daripada wifi di sini Tuhan, jika tidak ada kendala apapun semua berjalan lancar. Amin. Dan juga kami semua Tuhan boleh diberkati juga, bukan hanya yang menonton, tapi kami pun di sini diberkati lewat kehadiran Tuhan yang maha hadir, yang omnipresent, yang boleh membuat kami semakin hari semakin mencintai Tuhan. Amin. Semakin menanamkan nilai-nilai yang benar, yang hakiki, yang bernilai kekal, dimanapun kami sebagai masyarakat bagian NKRI ini Tuhan boleh menerangi, menggarami lingkungan sekitar kami ya Tuhan. Kami serahkan jam ini dari awal, pertengahan hingga akhirnya hanya di dalam nama Bapa, Putra, dan di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Amin. Oke, baik saudaraku, kita akan mulai. Tapi sebelum kita mulai, kembali lagi saudaraku, kalau ada pertanyaan, monggo silakan ditulis di dalam kolom komentar supaya nanti kita bisa membahasnya bersama-sama. Yuk, sebelum kita mulai, kita nyanyikan lagu. Tapi sebelum kita nyanyikan lagu, sebentar dulu ya. Ada yang kurang nih, lampunya belum dinyalain. Oh, Asik. ya.
kita nggak gelap. Ya gitu ya, sudah jelas ya jadinya. Iya, baik. Sebentar, saya akan kasih ini saya dulu. Ayo. Sorry. Bungkusnya susah. Ya, oke ya. Sebelum kita mulai, kita nyanyikan memuji Tuhan, yaitu percayalah kepada Tuhan ya. Monggo, Bang Melisa. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Berbahagia orang-orang yang memperoleh hikmatnya, lebih berharga dari emas, perak, dan permata. Umur panjang di tangan kananmu, kekayaan hormat di tangan kiri. Jalan-jalannya penuh damai sejahtera senantiasa. Ya, musik memuji Tuhan. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Percayalah kepada Tuhan dengan segenap hatimu, dan jangan bersandar kepada pengertianmu sendiri. Berbahagia orang-orang yang memperoleh hikmatnya, lebih berharga dari emas, perak, dan permata. Panjang di tangan kananmu, kekayaan hormat di tangan kiri. Jalan-jalannya penuh damai sejahtera senantiasa. Berbahagia orang-orang yang memperoleh hikmatnya, lebih berharga dari emas, perak, dan permata. Umur panjang di tangan kananmu, kekayaan hormat di tangan kiri. Jalan-jalannya penuh damai sejahtera senantiasa. Sekali lagi berbahagia orang-orang yang memperoleh hikmatnya, lebih berharga dari emas, perak, dan permata. Umur panjang di tangan kananmu, kekayaan hormat di
damai sejahtera senantiasa. Jalan-jalannya penuh damai sejahtera senantiasa. Benar bahwa jalan-jalan Tuhan itu penuh damai sejahtera senantiasa. Luar biasa. Nah, maafkan juga tadi kalau ada salah nyanyi saudaraku. Wajah istri saya langsung berubah. Itu bukan penglihatan saudara yang salah, tetapi memang begitu reaksinya. Itu penampakannya. Oh, memang begitu penampakannya ya. Baik, hari ini kita akan bincang-bincang, Mam. Kita akan menikmati bincang kita, yaitu tentang indikator pasangan yang seimbang. Oke ya, indikator pasangan yang seimbang. Nah, sebelum kita bahas itu, kita baca dulu satu ayat, ya, supaya kita ini paham bersama, yaitu di dalam Amsal 27. Amsal 27 ayat 1 sampai 2. Siapa yang baca nih? Monggo, Mam. Aku. Oke. Amsal pasal 27 ayat 1 dan 2. Janganlah memuji diri karena esok hari, karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi hari itu. Biarlah orang lain memuji engkau dan bukan mulutmu, orang yang tidak kau kenal dan bukan bibirmu sendiri. Yes. Jelas sekali dikatakan ya, janganlah memuji diri karena esok hari, karena engkau tidak tahu apa yang akan terjadi hari itu. Biarlah orang lain memuji engkau dan bukan mulutmu, orang yang tidak kau kenal dan bukan bibirmu sendiri. Kenapa Alkitab berkata demikian dan kenapa indikator pasangan yang seimbang topiknya ini? Karena begini saudaraku, biasanya kalau orang kasmaran, kan begitu, orang kasmaran kadang-kala logikanya tidak jalan. Betul. Iya kan? Penglihatannya pun bisa jadi Penglihatannya aneh. ya aneh semua gitu kan? Warna pink semua kali. Iya, warna pink semua, betul. Nah, makanya saya bacakan ayat ini, gitu. Karena biasanya orang yang ini, Bang Denitsa, orang yang dia pacaran, kasmaran kan begitu kan? Semuanya itu apa? Semuanya itu pink semua, betul dong ya? Semuanya indah. Semuanya indah. Nah, padahal kan dikatakan tadi, janganlah memuji diri karena esok hari. Biarlah orang lain memuji engkau dan bukan mulutmu. Artinya apa? Karena kalau kita melihat contohnya kita dengan pasangan kita, pasti semuanya indah-indah saja. Dan akhirnya karena kadangkala logika kita tidak kita libatkan, akhirnya kita tidak bisa melihat, menilai apa kata orang tentang pasangan kita. Betul. Ya kan gitu kan? Iya, iya. Banyak orang nggak tahu gimana nih maksudnya pasangannya. Semua pasti dibilang pasanganku bagus. Padahal nanti ada orang melihat, hati-hati. Oh. Wah, lu aja yang salah, lu aja sirik. Iya. Lu aja sirik, dia bilang begitu. Lu aja sirik. Di ayat 2 ini jelas sekali Pak Gam. Biarlah orang lain memuji engkau dan bukan mulutmu, orang yang tidak kau kenal dan bukan bibirmu sendiri. Yes. Itu luar biasa sekali ayat ini Jadi, Pak Gam. jadi harusnya kalaupun ada orang yang memberi masukan, apa itu wajib didengar dan dipertimbangkan Benar. ya. Wajib didengar dan dipertimbangkan. Apalagi kalau itu masukannya itu dari orang tua Iya, kita. apalagi orang-orang tersayang kita, Yoi, kakak, adik. betul. Ayah, ibu. Rekan gereja begitu kan, Gembala begitu kita. kan, gembala gitu. Jadi kita harus terbuka terhadap terbuka terhadap semua masukan. Betul. Nah, makanya judulnya hari ini adalah indikator pasangan yang seimbang. Apa sih indikatornya? Kan gitu kan. Yang pertama udah jelas. Indikator pasangan yang seimbang itu kalau kita nanti baca di Alkitab itu dikatakan, wah sorry ini saya keluar. Iya, di 2 Korintus 6 ayat yang ke-14 kan jelas sekali katakannya, janganlah kamu merupakan pasangan yang tidak seimbang dengan orang-orang yang tak percaya. Nah, itu kan indikator pertama. Jadi apakah pasangan kita ini adalah pasangan, apakah itu seiman? Orang-orang seiman atau orang yang tidak seiman? Nah, itu indikator pertama. Ini indikator yang pertama itu menurut aku yang sangat paling penting ya, Benar. menentukan. Jadi kalau ini tidak ada, ya sudah, mending tidak usah. Iya, gitu. benar sekali. Karena kan kemarin udah saya jelaskan Bang Denitsa,
bahwa kalau contohnya kita nanti ada perselisihan, kalau dasar kita berbeda, maka nanti kita untuk mencari titik temunya nggak ada. Sulit ya Pak Gem ya? Iya sulit. Contohnya tapi coba kalau contohnya, karena apa? Karena Alkitab kan bilang semua orang menurut pandangannya lurus. Semua orang pandangannya, katanya kata Alkitab, menurut pandangan semua orang itu lurus. Nah, coba kalau contohnya dia pasangannya Alkitab panduannya, pasangan yang lain ayat non Alkitab, contohnya non Alkitab. Nah, kan dari titik ketemu. Betul. Alkitab kan mengajarkan kasih, Amin, Pak. sedangkan ajaran agama yang lain kekerasan. Iya. Begitu kan, kekerasan. Nah, enggak ada titik temu. Nah, kenapa? Karena tidak ada titik temu, ya udah. Makanya saya bilang ketika nanti tengkar, nah jadi bingung. Akhirnya apa? Ya jadi panjang ceritanya. Jadi istilahnya yang akhirnya apa? Yang dewasa biasanya yang berkorban. Yang dewasa biasa makan hati. Kan begitu kan? Kasihan. Nah, Biasanya makan hati enak Pak Gem, ini nih hati yang lain berarti. yo, Pak. gitu. Ini makan hati yang lain. Nah, ya itu indikator pertama ya. Betul, ya. Apakah pasangan kita ini adalah seiman atau tidak? Betul. Itu indikator yang pertama. Yang kedua Jadi, apa? tunggu Apa? dulu. Ini Pak Gem yang menarik nih Pak Gem. Coba. Karena ada orang yang bersembunyi di balik ya alasan menginjil gitu loh Pak Gem. Kan bukan nanti kan istilahnya kalau dia nanti saya bisa injili gitu Pak Gem ketika betul. saya menikah gitu. Nah ini bagaimana nih Pak Gem? Banyak kasus sebenarnya udah jelas di ayat ini kan jangan kamu bukan pasangan bukan berimbang gitu, Ya, seimbang gitu. seimbang. Tapi dia berusaha gitu Pak Gem menjadi Tuhan kok. Ya Tuhan kita harus menginjil, beritakanlah Injil. Mungkin setelah saya menikah dia mungkin kenal Tuhan, itu bagaimana dengan banyak alasan yang seperti itu Pak Gem tuh. Teman-teman saya banyak tuh begitu tuh Pak Gem. Mantap benar pertanyaannya Bang Deniksa nih. Iya, jadi Mungkin Pak Gem bisa memberi pencerahan supaya mereka jangan sesat arah gitu Pak Gem. iya, betul. Ini bagus sekali pertanyaannya Bang Deniksa. Jadi kalau alasannya untuk penginjilan, ya beritakan Injil aja rekan-rekan, dosa Amin. pacaran dulu, kan gitu Ini sebenarnya kan. poinnya Pak Gem. Iya, jangan hanya alasan karena sudah hatinya tertambat, karena sudah tertambat dan suka dengan dia, akhirnya pakai alasan firman, alasan rohani untuk memberitakan Injil. Bukan memberitakan Injil gitu kan. Ada yang saya tahu begitu, ada yang saya kenal gitu ya, kata untuk memberitakan Injil. Apa itu tidak jelas sampai sekarang. Sudah 2 anaknya, tidak jelas dia pergi entah kemana. Suaminya kalau suaminya udah nikah lagi karena kan dari agama non Kristen kan, bagi mereka aman-aman saja, aman-aman saja kan. Tapi kok bagi Kristen kan enggak gitu. Jadi ya kalau seperti tadi Bang Deniksa, ya udah beritakan Injil aja, dosa pacaran dulu. Amin, gitu kan. Pak. Iya kan, masa kita Setuju banget tuh Pak Gem. iya kan. Jadi nggak bisa sambil nyela minum air. Oh iya, nggak bisa Takut dalam ini, berpacaran takut. kan, Mati. nggak bisa sambil nyelam minum air. Iya. Takutnya tenggelam kali Pak Gem. Yo, Lagi iya. ini Oh, dia iya. tenggelam sama cintanya dia Pak Iya, Gem ya. ini yang saya bilangin tadi itu anak. Waduh sayang nih Anak kalau orang pada penginjil nggak nih. dengerin momen ini nih Pak Gem, ini sebenarnya acara ini Iya. momen ini penting sekali loh Pak Gem. Yoi. Di poin pertama tadi sebenarnya itulah arahan yang jelas Pak Iya, Gem. benar. Di Amsal tadi itu supaya Betul. kita benar-benar jangan buta. Tadi kan Pak Gem bilang kan segala satu kan coba wah kayaknya itu wah udah oke deh. Iya, betul Tapi sekali. tidak berpatokan kepada standar yang benar Iya. yang Pak Gem sampaikan malam ini nih. Waduh Pak Gem ini benar-benar Iya, acara yang itu dia. sangat memberkati sekali loh Yoi. Pak Gem. Silakan Nah, lanjut Pak Gem oke. selanjutnya Pak Gem. Nah, jadi itu dia ya. Jadi artinya adalah bahwa saya katakan tadi, kita indikatornya apakah ini pasangan seimbang atau enggak. Udah itu aja indikator pertama. Pertama, kan? ya. Iya. Nah, indikator kedua, oke sekarang nih aku udah sesama pengikut Tuhan nih saya nih Pak Gem, contohnya kan gitu kan. Nah, ada lagi indikatornya. Indikatornya apa? Apa nih? Nah, indikatornya seru apa nih tuh? mungkin kedua nih kayaknya nih. Nah, apakah pasangan kita ini membuat kita dekat dengan Tuhan atau membuat kita jauh dari Tuhan? Betul, Itu poinnya. betul. Itu indikator keduanya. Apakah berpacaran kita, pasangan kita ini membuat kita makin mendekat kepada Tuhan atau Makin menjauh dari Tuhan?
Jadi kalau kita sejak pacaran rajin ke gereja bagus juga ya. Ya itu salah satu indikator yang baik. Baik, Ya gitu kan. Padahal kita ke gereja mau ketemu pacar. Yoi. Gimana tuh? Oh, justru nggak masalah. Tapi Karena nggak memang apa-apa, loh. tapi kan posisinya berbeda dengan Iya, tadi Pak Gem ya. betul. Ini seiman nih Pak Gem. Ya, ini Arahannya, seiman. istilahnya, Ya, udah tetap seiman. pegangannya udah sama Iya. gitu loh Bu Gem. Cuma Nah. nggak tahu Pak Gem ke dalam Nah, berita. kalau ini boleh sambil menyelam minum air. Oh, betul. Karena kan udah seiman. Betul. Ya, udah boleh dong Tapi sambil mungkin menyelam. disesuaikan dengan cc badan tubuhnya juga kali Pak Gem. Jangan terlalu banyak juga kali minum airnya nanti. Yoi. Iya. Ya. Nah, jadi dan ini tak kalah penting Ya. ya. iya. Jadi artinya apa? Kita harus ukur. Mm-mm. Waktu contohnya sebelum kita berpacaran, kita contohnya dekat dengan Tuhan kadarnya, contohnya kalau kita berikan angka, contohnya kadarnya 90. Mm-mm. Nah, ketika kita berpacaran, nah kalau Menurun kadarnya atau naik, menurun, Wanti-wanti nih berarti nih Pak Gem. hati-hati. Berarti Perlu iya, dipertimbangkan karena nih. kan gini, kalau dari Ada Tuhan. something wrong nih Iya, Gem. karena gini loh rekan-rekan, orang-orang muda, kalau dari Tuhan itu pasti membuat kita dekat dengan Tuhan. Grafiknya naik lah gitu Iya Pak Gem ya. dong. Tadinya 90 jadi Iya. 99,1 tinggal Pak Gem ya. Karena apa saya bilang begitu rekan-rekan? Karena kalau dari Tuhan pasti akan diarahkan kepada Tuhan. Amin, amin. Karena dari Tuhan ya. Ya. Makanya dia pasti diarahkan kepada Tuhan. Kalau dari Tuhan. Kalau dari Tuhan akan menjauhkan kita, gitu loh. Akan menjauhkan kita dari Tuhan. Nah, tinggal kita cari tahu Yes. pasangan kita, apakah pasangan kita ini membuat kita ini makin dekat ke Tuhan atau makin jauh ke Tuhan. Mm-mm. Gitu, karena banyak orang loh sama-sama pelayanan seperti saya bilang kan. Tapi kalau misalnya dia pacarnya itu mantan kenek jauh dekat sama aja gimana tuh Pak Gem? Oh, mana kan ya? Oh iya. Iya, itu kenek ya. Iya, jadi saya jelaskan sama rekan-rekan karena ada sesama pelayanan kok rajin ke gereja, tapi kembali lagi membuat dia betul dalam tanda kutip dia aktif dalam artian untuk memuji, melayani, tetapi gaya hidupnya tidak benar. Makanya banyak MBA, married by accident. Banyak pengerja itu apa istilahnya ada hidup kudus. Nah, kalau pasanganmu membuat engkau tidak hidup kudus, hati-hati. Pertimbangkan lagi. Karena kan saya bilang tadi, ini kan indikator pasangan yang seimbang, ya kan? Jadi kalau pasangan kita membuat kita terus jatuh di kubang dosa perzinahan, hati-hati. Itu berarti bukan dari Tuhan. Karena apa? Karena tidak mungkin kalau dari Tuhan membuat kita melakukan hal-hal yang dilarang oleh Tuhan, gitu loh. Ya kan? Itu indikatornya. Jadi kita bisa tahu. Saya sama istri saya 5 tahun lebih pacaran. Puji Tuhan, dia masih perawan, saya masih berjaka. Lalu banyak kesempatan. Kok bisa? Kembali lagi direncanakan. Kenapa? Bisa hidup kudus Pak Gem ya. Bisa hidup kudus kan? Padahal Pak Gem bukan orang kudus kan? Ya bukan orang kudus. Itu luar biasa sekali loh. Gitu kan? Nah, saya kudus kok. Kudus karena apa? Kembali lagi karena dikuduskan oleh Yesus. Amin, Ya. amin. Saya gitu ya. Nah, jadi kenapa saya bisa bilang gitu? Karena kita rencanakan. Yes. Kita rencanakan. Maka saya sering katakan kan, hidup saleh itu bukan terjadi dengan sendirinya, Direncanakan. tetapi direncanakan. Betul. Direncanakan. Nah, saya kan sudah rencanakan. Rencananya gimana? Awal. Nah, tidak boleh ketemu di tempat yang gelap, tidak boleh ketemu di tempat yang sepi, tidak boleh bersentuhan di tempat-tempat yang sensitif, di wilayah-wilayah tubuh yang sensitif. Makanya 5 tahun lebih kami aman-aman saja. Bukan berarti tidak ada godaan, bohong. Cuma caranya adalah kami selalu menghindari tempat-tempat di mana membuat kami jatuh dalam dosa. Makanya hidup saleh itu direncanakan, bukan karena banyak doa, banyak pelayanan dan sebagainya. Bukan. Gitu ya. Jadi jelas ya. Jadi saya jelaskan kepada rekan-rekan. Nah, ini dia indikator kedua tadi. Apakah pasangan kita ini membuat kita makin mendekat kepada Tuhan Atau makin menjauh. atau membuat kita menjauh? Betul. Itu indikator yang kedua, gitu loh, Mam. Jadi ini saling bertautan ya. Yoi. Pertama dan kedua itu. Yoi, Iya. gitu loh, Mam.
kayak Pak Gem dan Bu Gem bertautan terus ya, saling Bertautan melengkapi ya. terus, iya. Luar biasa. Salah nyanyiannya saya dipotongin, saudara. Haleluya. Itu kode alam namanya. Itu kode alam itu ya. Soalnya nggak sesuai skenario. Padahal skenario cerita Iya. Nggak sesuai dengan Lanjut, Pak. skenario, Iya. saudaraku Nah, ya. tadi akhirnya bukan begitu. Nah. Iya. Oke ya, itu indikator Yang kedua. kedua ya. Nah. Ketiganya Pak Gem dari nggak Indikator sabar Pak kedua. Gem. Emang ada berapa indikator? Ah, ini nih Pak Gem nih. Sesuai dengan jam. Sesuai dengan jam. Jadi kenapa saya gunakan ini, saudaraku? Nanti itu tadi saya bilang, ketika kita tahu indikator ini, Tapi ternyata nih Pak Gem, acara ini jam berapa sih? Jadi benar-benar kita harus beritahu kan nih, Oh iya, jam-jam seperti setiap ini. jam 8 Jangan malam, sampai ya. mereka itu kemana-mana, Ya. nongkrong lah gitu loh di Yoi. depan pesawat telepon Anda, bukan di pesawat Ya. televisi ya. Dan jadi next jam gitu. jadi jam 8 malam, tapi Sampai selesai. Tapi untuk malam ini kita Agak terlambat ya, iya. terlambat Ya, gitu. 15 sampai 20 menit. 15 menit lah, 15 Mama. menit ya. 15 menit ya. Nah, jadi gitu ya rekan-rekan ya. Jadi itu tadi yang kedua. Yang ketiga apa sih indikatornya? Indikatornya begini. Indikator yang ketiga itu adalah seberapa banyak perbedaan yang dapat kita kalau bahasa kasarnya begini, Mama. Kita bisa kita tangani. Jadi seberapa banyak perbedaan yang bisa kita tangani. Iya. Namanya kalau kita pacaran kan itu pasti banyak perbedaan. Betul sekali. Baik dari segi wanita dan pria aja banyak. Betul. Bahkan mungkin juga dari pemikiran-pemikiran lagi. Benar sekali. Bahkan dari kebudayaan, pokoknya banyak lah gitu. Mm-mm. Jadi maksudnya Pak Gem itu seberapa banyak yang kita bisa tangani perbedaan-perbedaan Betul. itu. Jadi kita harus bisa tahu seberapa banyak perbedaan-perbedaan ini. Jadi gini loh Jadi rekan-rekan. kalau maksudnya semakin banyak semakin bagus atau sedikit tidak semakin bagus, bagus. gimana sih maksudnya? Nah, seharusnya semakin banyak perbedaan yang bisa kita tangani, Semakin bagus. makin bagus dong. Oh, Nah, berarti iya. kan makin dewasa cara kita Betul. menyikapi perbedaan yang ada. Benar. Win-win solution katanya Ya, Pak Gem. Saya ingat teman saya Parwan. Jadi kita jadi bisa menanganinya. Mm-mm. Karena kan kembali seperti sebelum-sebelumnya saya bilang, persamaan tidak pernah membuat konflik. Betul. Persamaan tidak pernah menciptakan konflik, selalu perbedaan. Nah, Ya. semakin banyak perbedaan yang bisa kita tangani, Berarti konfliknya makin sedikit. makin sedikit konfliknya gitu loh. Nah, jadi kita melihat, jadi sejauh mana, sebanyak apa perbedaan yang dapat kita tangani. Kalau kira-kira waktu di masa berpacaran terlalu banyak contohnya konflik-konflik yang tidak bisa kita tangani, nah itu menjadi indikator juga. Pertimbangkan lagi, gitu. Pertimbangkan lagi, jangan langsung dibabat. Nanti dengan doa kok dia berubah. Enggak. Kasus pertama tadi Pak, Yoi. memang beda dalam Iya. penyelesaiannya Pak Gemnya. Siapa tahu Iya. nanti nikah berubah. Siapa gimana? tahu nanti nikah berubah. Enggak seperti itu. Jadi dipertimbangkan. Makanya kembali lagi, kenapa saya di pacaran ini saya katakan kemarin persiapan menuju Menuju pernikahan. Itu konsep pacarannya sebut ya. Jadi Iya. dia enggak akan lari dari konsep itu. Awal kita ya. Iya, gitu. Jadi artinya apa? Kita harus cari tahu sampai sejauh mana bisa kita tangani. Kalau kira-kira nggak bisa kita tangani, lebih bagus kita mundur daripada nanti kita menikah, kita konflik itu terjadi terus. Hidup Akhirnya dalam apa? konflik. Iya. Hidup dalam konflik, pernikahannya nggak harmonis jadinya. Terjadilah lagu Betharia Sonata Pak Gem. Apa tuh? Pulangkan saja Asik. aku pada ibuku. Perasaan di daerah sana tuh menolong batak ya. Sorry ya. Intermezzo Pak Gem. Intermezzo ya. Biar Pak Gem makin indah lagi gitu, Iya. makin bergairah memberitakan Injil ini. Iya. Gitu. Iya ya, gitu ya. Itu yang ketiga. Yang keempat nih, Yang Pak keempat, ya kan? Hmm. Sejauh mana? Ini keempat, indikator yang keempat. Sejauh mana kita bisa bekerja sama dengan pasangan kita? Hmm. Nah, ini penting Ya, sekali. ini paling penting Sejauh poin. mana kita bisa bekerja sama dengan pasangan kita? Gitu kan? Nah, Ada artinya- pertanyaan begini Pak Gem. Apa bedanya sejauh mana dengan pasangan kita bekerja sama atau sama-sama kerja Pak Gem? Nah ini juga perlu dikasih nih perbedaan aktivisnya nih Pak Ya, Gem. beda. Jadi sama-sama kerja, tapi itu kan tidak bekerja bersamaan. Makanya tadi saya bilang tadi bekerja sama, kan? Bekerja sama berarti
satu hal dikerjakan bersama-sama, bukan kerja sama. Sendiri, Si ya? A bekerja sendiri-sendiri, si B bekerja sendiri-sendiri. Itu kerja sama-sama namanya, Pak. Sedangkan ini bekerja Kerja sama. sama. Jadi A dikerjakan, contohnya proyek C dikerjakan A dan B secara bersama-sama, gitu. Bukan contohnya proyek A C, sendiri. A mengerjakan sendiri, B C, sendiri. B mengerjakan proyek C itu sendiri, bukan. Tetapi dikerjakan secara bersama-sama. Nah, ini kita perlu sekali. Yes. Nah, kenapa kita perlu sekali? Supaya kita tahu bahwa pasangan kita ini benar-benar membuat kita itu makin naik. Amin. Ya iya dong, karena Yes. kalau nggak bisa kerja sama pasti mentok. Kembali ke poin kedua Pak Gem tadi kan, harus makin grafiknya naik, Iya, bukan turun. betul. Ya, benar Pak Gem itu tadi. Jadi bukan hanya dalam hal kerohanian bukan ya, hanya dalam hal kerohanian, tapi dalam hal yang lain. Sosial Nah, pun ya. tadi ya di dalam supaya dunia kerja, di dalam dunia bisnis, semua bidang. Jadi bukan hanya kerohanian. Jadi sampai sejauh mana pasangan kita ini bisa diajak bekerja sama, gitu kan? Karena ada nanti contohnya kalau kira-kira dia dikit-dikit karena dia paranoid, terus dilarang, mau bergerak dilarang. nyindir nih. Bukan Pak, bukan begini. Kamu Pak Gem menjadi bukan kan? Bukan aja yang Kok gue memaksa kali ya. tersindir ya? Bukan ya. Bukan ya ini. Ya, karena orang flekmatis berbeda dengan ini ya. Nah, itu tadi kembali lagi. Karena apa? Karena flekmatis pasti begitu responnya, kan gitu kan? Nah, jadi saya ceritakan gini sama rekan-rekan, kita harus cari tahu bahwa pasangan kita ini membuat kita tuh makin menanjak begitu, baik secara karir, secara rohani menanjak, atau justru selalu banyak sekali alasannya. Selalu dibuat banyak alasan. Nah, itu perlu jadi indikator sama kita. Gitu. Itu menjadi indikator apakah pasangan kita itu bisa diajak bekerja sama. Gitu loh. Karena banyak yang nggak bisa gitu loh. Betul. Setidak-tidaknya tidak bisa diajak kerja sama pun setidak-tidaknya mendukung gitu. Gimana Mendukung, sih? iya. Karena kan kalau dibilang bisa diajak kerja sama, kadang kan bidang suami mungkin entah apa tuh. Mungkin pekerjaannya apa. Nah, Iya. si istri apa yang memang sama sekali tidak tahu. Nah, dia kan pasti tidak bisa membantu dong, tidak bisa bekerja sama dong. Tapi apa yang dia bisa? Dia akan mendukung. Nah, gitu. justru bentuk kerjasamanya mendukung. Mendukung. Oh, tadi ya Jadi berarti ya. kerjasama. Karena tadi kan ada kerja sama-sama, Ya, kerja bersama. bersama. Iya, kerja satu sama-sama. bidang. Iya. Dengan mendukung saja udah bekerja Udah. sama. Ya kan gitu kan, dengan Support ya, mendukung, Pak, ya. kasih Iya, support dan- aja itu sudah Mendukung. bekerja Saya sama. akan jadi lega. Oh gitu juga ya. Bawa fix nggak Pak Gem? Hah? Bawa fix biar. Enggak. Pak kemarin suruh siapin Ternyata tuh. mendukung aja itu udah kerja sama. Amin. Iya, mendukung aja udah kerja sama. Karena apa? Tidak menjadi beban bagi pasangan kita. Iya, tidak untuk menghambat, akselerasi, istilahnya tidak tidak menghambat. menghambat, ya. Tidak Berarti bener menghambat Pak Gem. pasangan kita. Serasi Pak Gem bukan Yo. setiap hari orang mendukung kok ibadah, pelayanan penuh, benar, bukan mendukung. Yoi. Oke. Lanjut Pak Gem. Iya, ya. Tepat nih Pak Gem. Jadi itu ya, itu tadi poinnya ya rekan-rekan ya. Nah, ini tapi sebelum itu saya sapa dulu dong yang Oke, ada di sini, boleh dong ya. Wah, perlu Ya, Pak Gem. nanti hilang. Oh, banyak yang hilang ya. Karena tadi Oke, di- Shalom. Balik. Hambanya Charles Jenny Hiti Jahabu Besi. Perlu kacamata nggak? Shalom. Shalom. Hambanya Halo. Junaidi Lian Saputro. Halo. Shalom Maria Ringo. Salam Maria Ringo. Shalom My wife. hambanya Suryati Aritona. Salam Suryati Aritona. Shalom hambanya Donta Pangaribuan. Salam Deronta Pangaribuan. Ya. Shalom Boni Musik Pangaribuan. Salam Boni Musik Pangaribuan. Shalom hambanya Agramendo. Salam Agramendo. Oh, Shalom, ini kakak kelas saya nih. Shalom hambanya Bapak Pendeta Michael Falo. Salam Bapak Pendeta Michael Falo. Shalom Iklima. Salam Iklima. Ya. Shalom Kak Bot Put. Oh, Salam, Kak Bot. Shalom adik saya, ini adik bontot saya, Candes Ringo. Salam, Lai Candres. Siapa lagi? Oh, ada juga Cindy Aritonang. Wah. Salam. Wah, ini gimana nih? Pasang Cindy. tinggal Kan dia bilang. Cindy, tentukan. Ayo ya. Baru aduh banyak ya. Aduh. Ikhtiar, ada dong. Ikhtiar, Ikhtiar. Otri. Otri, salam. Shalom. Kalau Ikhtiar dan Otri ini Selalu benar-benar dia. persiapan sekali. Siap bener Iya. mereka.
Sedia payung sebelum hujan, Pak. Bukan takut Iya. kebanjiran. Udah? Ya, Nah, makan aja. itu yang ke berapa tadi itu? 4 ya pegangnya. Yang keempat ya? Tiga. Saya hanya lepas aja ngomongnya rekan-rekan ya. Saya sengaja lepas gitu ya. Yang ke berikutnya, kelima ya. Kelima itu ini tadi saya bilang tadi, ingat poin ayat tadi kan, bukan kita yang memuji tapi orang lain, orang yang tidak kita kenal kan gitu katanya. Nah, ini yang kelima. Pertanyaannya adalah apakah teman-teman kita itu bisa menerima pasangan kita? Dan juga sebaliknya, apakah pasangan kita bisa menerima teman-teman kita? Nah, tujuannya apa? Nah, teman-teman ini menjadi alarm. Oh iya. Nah, kadang-kala kan itu tadi saya bilang kan, ketika kita jatuh cinta, kita lupa. Betul. Kita akhirnya tidak gunakan logika. Akhirnya kita hantam babat saja. Betul. Semua orang salah, semua orang ngontrak. Dunia milik kami berdua. Kan gitu kan? Nah, kan begitu kan? Nah, padahal dia harus sadar, jangan mimpi bahwa dunia ini milik bersama. Kan gitu kan? Nah, begitu juga di dalam berpacaran juga kita lihat teman-teman kita, gitu kan? Apakah teman-teman kita ini mendukung atau enggak, gitu kan? Contohnya seperti istri saya, Ibu Gembala. Puji Tuhan, waktu yang pacaran, keluarga saya terima banget. Teman-teman saya terima banget. Waktu saya gandeng di kampus sekolah seminari Detel, heboh, kan gitu kan? Oh, ya Pak. Mahasiswa berani Bener, kan? gandeng kan gitu kan? Karena saudara kan saya bilang, saya Tempat orangnya rame. kalau di tempat rame saya gandeng gitu, tapi kalau di tempat sepi enggak gitu. Memang begitu karakter saya gitu ya. Itu sebenarnya tadi hidup saleh itu direncanakan gitu. Jadi itu saya gandeng gitu kan. Nah, begitu juga dengan teman-temannya Ibu Gembala. Gimana? Apakah saya terima? Diterima. Contohnya saya telepon koin ya dulu, zaman dulu. Telepon umum, saudara-saudara. Dikasih Umum. itu loh, coba apa Oh, namanya? enggak lah. Dikasih Apa tuh? Tenang. Oh, Udah. Oh, bisa ya? Naik bisa Pak. Oh, bisa. Waduh, saya belum tahu itu ya. Dulu tuh sebelum bertobat Pak. Oh, ya mungkin Jadi, kalau saya dulu. ketika ditelepon duitnya nggak Iya, jatuh, kan, nggak terus habis. bisa berjam-jam tuh Pak. bisa. Oh, ya ampun. Udah jatuh tarik lagi. mulai lagi. Saya gaptek loh saudara ya, saya gaptek. Itu Nah, bukan teknologi, Pak. Itu kejahatan Pak. Imunisasi. oh kibulisasi ya. Nah, jadi waktu saya dulu tuh gitu, ketika saya telepon ke kantornya, waktu saya saya kuliah, dia ngantor, gitu. Pas waktu saya telepon, halo, selamat siang, bisa bicara dengan Lina. Nanti pasti temannya teriak, Lin, dari apa kata lo? Dari Tommy, Ayang. dari Ayang, dari Tommy, gitu kan? Oh, dulu Pak namanya Yayang. Mereka panggilnya Oh. gitu ya. Kalau Ibu Gembala dulu manggil saya Kanda. Oh, Kanda. Ya. Kanda. Waktu sebelum jadi manggilnya Tom. Oh, Tom. ya. Tom, gitu Tom. dia manggil. Gitu. Nah, ada yang tanya belum ya? Belum. Ya, nanti kalau ada tolong Sari beritahu ya. Siap, siap. Nah, jadi seperti itu dia. Jadi Berarti kita jadi pertimbangan juga Iya, ya, apakah jadikan teman-teman alarm. kita menerima dan dia juga apakah menerima Teman-teman teman-teman kita. biar jadi alarm itu Bang Deniksa. Betul Pak. Nah, jangan, karena apa? Kenapa saya bilang gitu? Karena kadang-kala kita mengabaikan karena kita udah jatuh cinta dengan seseorang, kita jadi lupa teman. Ya. Kan lupa persahabatan. Persahabatan. Nah, pertimbangan persahabatan akhirnya kita abaikan. Nggak boleh. Nah, jadi harus kita pertimbangkan. Makanya tadi yang kelima saya bilang, apakah teman-teman kita itu bisa diterima oleh pasangan kita, begitu juga sebaliknya. Pasangan kita diterima diterima oleh teman-teman tidak. kita. Itu harus menjadi indikatornya. Ya. Iya, gitu ya rekan-rekan ya. Nah, itu yang kelima. Nah, yang keenam apa yang keenam? Yang keenam kita nyanyi dulu dong, ya kan? Jangan disia-siakan, Ya, kan ada pemusik Ada Anda. musiknya dari tapi saya pakai contekan dulu ya. Saya pakai contekan. Iya. Jangan disia-siakan. Iya. Ini apa ini F ya? Iya, kita nyanyikan lagu Jalan Hidup Orang Benar ya. Sambil kami tunggu ininya ya, kami Siapa tahu ada yang mau tunggu. bertanya. Ada yang mau bertanya, monggo silakan. Komentar, monggo silakan ya. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya
kembali. Nah itu dia saudara-saudaraku, jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Amin. Ya kan? Dikatakan juga jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Apabila ia jatuh, ingat Alkitab katakan 7 kali orang benar itu jatuh, namun bangkit kembali. Ya. Orang benar Amin. itu bukan tidak pernah jatuh ya, Iya. kan? Jadi jangan dikira nanti orang benar tidak pernah jatuh gitu ya. Pernah. Nanti orang Jadi- benar jatuh dikirain salah lagi. Iya, itu karena dibilang lagi nanti akhirnya penghakiman, kan begitu kan? Jadi dikatakan apabila dia jatuh tidaklah dibiarkan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Nah, ini menarik juga nih Pak. Nanya Bukan dulu. cerita segini nih Pak. Hah? Ada nanya dong. Nah, silakan. Iya. Monggo, silakan baca Sari. Ya, ini dari Kak Dewi Sabon ya. Hmm. Shalom Pak Gem, bagaimana cara yang pas mengajak pasangan kita yang introvert untuk lebih menjadi pribadi yang memulai duluan dalam bergaul sehari-hari? Tuh. Oh, asik Iya. ini. Iya, ini. True story nih, bukan true story. Ini true story. Ya. Iya, terima kasih katanya. Oke. Pertanyaannya luar biasa ini. Ini true story ya. Iya, true story. Nah, jadi sebelum kita jawab, kita nyanyikan lagi lagu dia Masih dong. lagi. Iya dong. Karena mumpung lagi ada pemusiknya. Nanti kalau saya main gitar nanti Nggak alat bisa ya. gitarnya ya. Itulah ya, rekan-rekan. Iya, sebentar ya. Dalam hidup orang benar diperangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang hingga rembang tengah hari. Apabila dia jatuh, tidaklah dibiarkan sampai tergeletak, sebab tangan Tuhan jua yang menopangnya dan membangunkan dia kembali. Asik, iya. Kembali lagi ke Laptop. pertanyaan. Nggak Terima bisa kasih laptop. banyak ya. Yang bertanya ini, saudaraku, ini mantu saya. Waduh. Nah, ini menantu saya loh yang bertanya ini. Nah, jadi dikatakan tadi, Shalom Pak Gem, bagaimana cara yang pas mengajak pasangan kita yang introvert untuk lebih menjadi pribadi yang memulai duluan dalam bergaul sehari-hari. Baik, ini pertanyaan yang sangat baik. Caranya itu adalah pertama-tama itu tadi, caranya adalah gunakan cara si yang introvert tadi, pasangan yang introvert tadi, bukan caranya kita. Contoh, saya berikan dengan contoh. Waktu itu seorang raja kehilangan kuda kesayangannya, kan begitu. Ada satu kisah. Nah, ada satu kisah raja kehilangan kuda kesayangannya. Akhirnya diumumkanlah orang untuk mencarinya, bawahannya mencari, pasukannya mencari, dan akhirnya belum juga ditemukan kuda sang raja tadi. Nah, singkat cerita, akhirnya datang seorang pengemis tua ingin menghadap sang raja. Ya, dia datang karena dia bilang, saya tahu di mana kuda tuanku berada, dia bilang. Nah, singkat cerita, akhirnya dia menghadap, dikatakan kalau kamu dapat ini, kalau kamu salah, saya langsung hukum gantung kamu, dia bilang. Tapi kalau kamu benar, saya akan berikan kamu hadiah. Singkat cerita, akhirnya si pengemis ini beritahukan kuda itu di mana berada. Dan ternyata kuda itu ditemukan. Oh, haleluya. Nah, benar, ditemukan kuda tersebut. Sudah ditemukan kuda tersebut, akhirnya si pengemis ini diberikanlah hadiah oleh sang raja. Tetapi ketika diberikan, sang raja juga bertanya, kenapa kamu tahu di mana kuda saya berada?
Berarti dia yang curi dia, berarti dia yang ngambil. Nah, dengan gitu kan di mana? Nah, akhirnya apa? Akhirnya sang pengemis itu dibilang menjawab gini, saya berpikir Ya, seperti kuda. Iya. Itu bukan dia mencuri. Oh, iya. Nah, Jadi dia ya, kalau jadi aku saya kuda, gimana berpikir, ya, gitu. iya, saya berpikir seperti kuda. Seandainya saya kuda, kemana nih saya pergi? Iya. Gitu. Nah, kemana nih saya pergi? Seandainya saya kuda. Nah, begitu juga kepada mantu saya, pertanyaannya ini bagaimana? Nah, berarti pertanyaannya itu adalah pendekatannya ya memang tidak boleh seperti seorang sanguin, pendekatannya kepada orang yang flegmatis. Nah, jadi pendekatannya kok. Pendekatan. Jadi berbeda orang, berbeda pendekatannya. Kenapa saya bilang begitu? Contohnya kan kita menjual satu produk, contohnya produk A, begitu. Kita jual produk A, gitu ya. Gitu. Kita jual kepada 4 orang yang berbeda temperamen. Ini akan berbeda cara penjualannya. Contohnya, kalau kita jual produk A ini kepada orang yang pertama ini adalah seorang kolerik. Nah, kita menjualnya dengan menjelaskannya secara detail, maka dagangan kita ini sudah besar kemungkinan tidak akan laku. Karena seorang kolerik tidak suka yang detail-detail. Dia senangnya apa? Yang to the point saja. Misalnya gunanya untuk apa? Jadi harus jelaskan aja kegunaan apa produk ini. Udah, nggak usah di detail-detail. Ada zat ini, nggak perlu dia seperti itu. Nah, kalau kepada orang yang sanguin gimana? Nah, nggak bisa juga dijelaskan detail, gitu. Nah, jadi dijelaskannya apa sama yang sanguin? Yang happy aja. Jadi cara menjelaskanmu dengan happy saja. Gampang kok. Ini kita gini. Nah, udah happy aja. Nah, ini besar kemungkinannya dagangan kita tadi ini akan laku. Nah, kepada yang melankolis, ini harus detail. Dia harus diberitahukan zatnya, kegunaannya apa, diambil dari apa, hasil diteliti berapa lama, gitu. Nah, barulah kemungkinan dagangan kita ini akan dibeli oleh si yang karakternya adalah melankolis. Nah, yang pragmatis seperti ini tadi apa? Seperti ini tadi apa nih? Seperti ya introvert tadi itu. Nah, ini gimana? Nah, ini kepada mereka ini mainkan apa? Dagangannya. Sentuh emosinya. Gitu loh, sentuh perasaannya. Jangan logikanya, gitu ya. Jangan logikanya, tapi sentuh perasaannya. Jadi kurang lebih begitu ini ya, Dewi Nurhayati Sabon. Jadi cobalah gunakan pendekatan contohnya dari seorang sanguin ketika pasangan kita contohnya flegmatis, gunakanlah pendekatan dengan cara flegmatis. Seperti saya jelaskan tadi kan tentang apa tadi, ilustrasi tentang kuda tadi. Tentang kuda tadi ya kan? Jadi artinya apa? Ya, berpikirlah seperti kuda. Nah, ini juga kepada orang introvert ini, berpikirlah seperti seorang introvert. Nah, karena ketika kita nanti diterima oleh dia, nanti dengan sendirinya dia akan membuka dirinya. Bukan karena didesak. Jadi pertama-tama harus kita buat dia nyaman ya. Yoi, itulah orang introvert, buat dia nyaman. Pengalaman. Pengalaman ya, oke, asik mah. Kalau dia nggak nyaman jangan harap. Gitu ya. Oke, ada lagi yang lain? Kurang lebih begitu ya, Dewi ya. Untuk detailnya nanti kita bisa diskusikan secara personal. Oke? Oke, kembali kemana sekarang kita? Poin yang ke-6 ya? Ya, benar. Tadi ke-5. Benar ya? Iya. Sekarang yang ke-6 ya, yang ke-6. Saya lompat-lompat. Ini banyak saudaraku. Jadi saya lompat-lompat. Yang ke-6. Yaitu ini dia. Indikator pasangan yang seimbang. Itu adalah apakah pasangan kita itu bisa menerima dan menghargai keluarga masing-masing. Artinya gini, saya bisa menerima dan menghargai keluargamu, begitu sebaliknya, keluargamu bisa menghargai dan menerima keluarga saya. Nah, itu penting. Kenapa saya bilang kan banyak orang gini, kan yang nikah kan sama anaknya, bukan yang nikah sama bapaknya, sama mamanya, sama keluarganya. Enggak begitu. Iyalah, padahal setelah menikah
hubungan keluarga itu kan tidak pernah terputus. Iya, betul. Betul sekali. Betul. Jadi makanya saya katakan tadi, apakah kita bisa menerima dan menghargai keluarga masing-masing? Nah, itu jadi pertimbangan Itu juga pertimbangan gitu. Jadi bahan pertimbangan loh. Jadi ini sebagai bahan pertimbangan ya, indikator ya. Jadi artinya ini tidak mutlak. Itu kalianlah yang menjalankannya. Kalian yang menentukannya ya. Kita hanya membantu. Kita hanya membantu untuk meminimalisir Iya, konflik-konflik di dalam pernikahan. betul. Gitu loh Bang Betul Sarya. sekali, Pak. Kan? Iya. Untuk untuk Minimalisir iya. konflik-konflik yang terjadi dalam rumah tangga. Iya. Gitu ya. Apa lagi Mama? Ada pertanyaan? Maria Rio kasih hati dia sama suaminya. Asik. Oh, haleluya. Terima kasih Tuhan Yesus. Istri yang mensupport. Iya, itu yang keberapa tadi itu? Yang keenam. Keenam ya. Ya, sekarang yang ketujuh aja lah ya, sampai 7 ya. Sini sebenarnya ada 11 ya. Iya, dah. Ya, supaya Tidak terlalu lama. terlalu lama ya. Hanya dulu Pak mungkin yang menonton pada siap. Takutnya Ya. Pak yang nggak siap. Ya nanti kalau rekan-rekan ingin tahu lebih lagi, ingin tahu lebih hubungi, dalam ya. lagi nanti bisa menghubungi. Nah, yang ketujuh Tujuh. ya, yang ketujuh yaitu ini indikator pacaran yang seimbang tadi. Apakah kita itu mau membicarakan dan bisa merencanakan masa depan bersama? Penting sekali tuh Pak. Nah, contohnya begini, waktu pacaran, kita udah berpikir untuk masa depan bersama, Oh. sudah merencanakannya, mau nggak gitu kan? Karena ada orang nggak mau. Ya, ya masih jauh banget ini kita masih. Lo ini terlalu lebay nih. Kita aja baru aja pacaran, lo udah mikirin untuk ke depan. iya ke depan. Kalau jadi, kalau enggak Itu karena konsep berpacaran Ya, dia itu. masih yang lama kan. Nah, makanya Iya. itu saya tanya Jadi perlu. salah satu indikatornya itu indikator tadi, juga ya. iya, apakah Betul. pasangan kita itu mau membicarakan dan bisa merencanakan masa Iya. depan bersama. Khususnya cewek-cewek nih, maksudnya Mm-mm. kan kadang-kadang kalau cowok udah ditanyain Tanggung soal jawab. masa depan gimana ini biasanya kan masih lama nih gitu. Nah, gampang Jadi itu dia bilang, indikator. hati-hati. Itu perlu dipertimbangkan. Gitu. Jadi itu yang ketujuh. Jadi harus diperhatikan orang ini bisa diajak enggak berbicara tentang masa Masa depan, depan. merencanakan masa depan Iya, bersama. Karena kalau enggak, hati-hati. Biasanya dia enggak punya rencana. Iya, ngalir. Ngalir aja, waduh ngawur kan gitu kan, ngalir aja. Benar, Nah, itu wah, yang bahaya. bahaya itu, Pak. Iya, itu yang. ada kasusnya kalau nggak salah deh. Mm-mm. Apa tuh? Setelah menikah si istri istilahnya bertanya, kok dulu kamu waktu pacaran bilang kamu menerima pokoknya bertanggung jawab lah. Mm-mm. Iya, kamu kan cuma bilang bertanggung jawab, nggak bilang saya harus menghidupi kamu, katanya gitu kan. Ya, Nah, itu kadang kan. nggak ditanya saat itu Pak Gem. Nah itu poin yang pentingnya itu nggak ditanya, Bang. Apakah kamu memang bertanggung jawab? Iya bertanggung jawab, tanggung jawab dong. Tapi tidak dalam artian secara detail yang tadi Pak Gem bilang ini. Nah ini yang penting Pak Gem gitu loh. Nah, itu Merencanakan dia. detailnya itu loh, Iya. gitu loh. Bukan secara global tapi juga ada detail-detailnya yang perlu diperjelas gitu loh Pak Gem. Betul. Karena gini loh, kalaupun contohnya contohnya dia mau membicarakan dan bisa merencanakan masa depan bersama, kalaupun contohnya nggak jadi, kalaupun contohnya hubungan kalian nggak jadi, kan kalian udah saling memperlengkapi, Betul. sudah berbagi pengalaman, ilmu, pengetahuan, bukan berbagi seks. Makanya saya bilang kan Makanya seks itu adalah zina. sebelum Betul. pernikahan jangan sekali-kali. Iya, gitu loh. Jadi kan yang kalian perlu bagi itu adalah apa? Ini tadi Pengetahuan. bicara tentang pengetahuan tadi, nilai-nilai, Iya. tentang masa depan. Betul. Kalaupun nggak jadi kan sudah punya, dapat gambaran step by stepnya begini, seperti ini, seperti ini, seperti ini, gitu loh. Nah, inilah menjadi indikator pacaran yang seimbang. Nah, bagi yang sudah berpacaran, ayo coba mulai dijadikan ini bahan diskusi bersama. Betul. Bagi yang akan berpacaran, ini dijadikan panduan. Iya. Kalau saya mumpung lagi Jadi, belum ada nih. betul. Belum jadian nih. Mumpung lagi belum jadian, masih jomblo gitu kan. Nembak nggak kena gitu, nggak apa-apa gitu kan. Nggak apa-apa. Yang penting apa? Saya mau beritahu sama kalian, yang penting itu adalah kalian itu istilahnya sudah punya namanya patronnya.
Yes. sudah punya panduan Ya. bahwa ini loh rupanya kalau memilih pasangan pacaran yang seimbang gitu loh. Dia mau dan istilahnya bisa merencanakan masa depan. Contohnya begini, nanti kita begini ya, ini kita begini ya, kita begini. Ya. Gitu. Jangan yang penting ngalir aja deh gitu kan. Disuruh mau kapan nikahnya Bang? Gampang lah itu, gampang. Tapi bukti nak nikah. Gitu. Karena gampang tadi tuh Pak. Karena gampang itu tadi. Nah, inilah yang harus kita menjadi indikator bagi orang-orang muda ya. Nah, kenapa saya sampaikan begini? Doa saya, harapan saya, diskusi sederhana ini menjadi berkat bagi rekan-rekan. Iya, bagi semua gitu ya. Makanya kami buat program ini, saudaraku, kalau ditanya secara fisik ini sangat melelahkan karena saya harus Bahannya. siapkan bahan kan gitu kan, karena ada ibadah couple in love, ada ibadah yang lain-lain yang harus saya persiapkan. Tapi kenapa kami suami istri sukacita melakukannya? Karena itu tadi, karena kami ingin menjadi berkat. Amin. Kami dari hari Senin aja kami udah bikin lagu ya Mam ya. Kami udah cari-cari lagu, kami sudah harus siapin materi, kami udah siapin gitu loh. Karena apa? Kembali lagi, karena kami ingin jadi berkat gitu loh. Makanya kami bersyukur kalau banyak yang menonton, puji Tuhan. Kalau tidak banyak juga yang menonton, puji Tuhan. Karena apa? Karena kembali lagi tujuan kami untuk menjadi berkat, bukan untuk mencari popularitas. Kurang lebih begitu ya Mam ya? Betul. Iya. Nah, ada pertanyaan begini Pak. Oke, monggo. Misalnya gini Pak. Monggo. Ini Tadi ada Pung Joy ini kok bisa Wah, muda. haleluya, Kali luar Pung biasa Joy ini. ya. Ini pasti kerjaan putri Cucunya saya nih, nih. cucunya nih. Heeh. Iya. Begini Pak Gem. Heeh. Pak Gem kalau nggak salah pernah jelaskan dalam istilah teologis itu ada dua dalam waktu Tuhan kan, ada Kairos dan Kronos kan, gitu kan. Kronos ialah waktu manusia, secara manusia, Kairos waktunya Tuhan. Bagaimana nih Pak Gem? Ini kan adalah momen-momen waktu di mana sebenarnya Tuhan sedang berbicara ya melalui gereja Tuhan, khususnya GBI Cakta Daud yang Tuhan percayakan melalui Pastor Tommy di sini sebagai gembala, ya memberikan semacam pencerahan dalam pengertian kebenaran firman lewat bagaimana sih caranya membangun hubungan yang istilahnya sesuai lah gitu, yang nantinya menjadi nilai-nilai yang bisa mentransform ya baik keluarga, bangsa dan negara NKRI ini yang sudah lama dirusak lah oleh situasi kondisi yang tidak menentu tersebut. Nah, bagaimana kalau mereka ingin tahu urutan itu Pak Gem? Misalnya gini, ada nggak? Misalnya mereka mau tahu Pak Gem itu di seri keberapa nih gitu loh, misalnya gitu loh. Saya ingin tahu dong kalau yang pertamanya kayak bagaimana gitu, ada nggak linknya atau bagaimana gitu loh Pak Gem? Mungkin Pak Gem bisa memberitahukan pada para pemirsa di sana atau para penonton yang ingin tahu lebih dalam lagi gitu Pak Gem. Punya nggak gitu GBI Cakta Daud ini gitu loh Pak Gem? Bagi rekan-rekan yang ingin lebih mengetahui contohnya tujuan hidup dan sebagainya, itu kita punya link namanya di Tahta Daud Channel ya. Kita ada di Tahta Daud Channel di YouTube Tahta Daud Channel. Jadi ada ya YouTube Tahta Daud Channel ya Pak Gem YouTube ya. Tahta Daud Channel. Jadi saudara bisa ngikutin itu ada 50 episode kehidupan yang dikendalikan oleh tujuan yang alkitabiah. Itu tujuannya itu menjadi rule kita. Karena apa? Untuk mengubah, Dasar. untuk menjadi dasar. Oh, ada Pak Gem ya? Ada. Wah, ini luar Ada, biasa iya. sekali loh. Karena begini Itu rekan-rekan. bisa di share bebas gitu Pak, itu bisa Bebas, di-upload gitu, Pak Gem? Bisa bebas ya. bebas ya. Dia harus izin dulu kan? Enggak harus, enggak puji harus. Tuhan lah. Karena YouTube-nya itu juga dibuat untuk jadi berkat. Jadi tidak kita monetisasi. Iya. Jadi kita tidak akan daftarkan ke Google untuk cari uang. Enggak. Luar biasa Kita tidak sekali akan ya. kita tidak akan daftarkan Tahta Daud Channel untuk cari duit. Enggak. Jadi memang itu khusus adalah bentuk Memberkati pemberian aja kita. lah ya. Ya, pemberian Memberkati kita bangsa kepada ya. semua orang gitu ya. Jadi saudara bisa lihat itu karena gini, untuk mengubah bangsa begitu atau untuk mengubah satu komunitas itu selalu dimulai dari diri sendiri. Amin. Amin. Setuju, Selalu Pak. dimulai dari diri sendiri. Nggak pernah contohnya karena kita ingin mengubah contohnya suatu bangsa kita langsung ingin cepat mengubahnya. Nggak, selalu dari diri sendiri. Nah, kapan itu terjadi? Itu tadi ketika kita menjadi serupa dengan Kristus, Amin. otomatis kita menjadi garam. Transform diri. Iya, ketika kita menjadi serupa dengan Kristus, kita menjadi garam dunia, terang dunia, dan otomatis kita akan makin berpengaruh, gitu. Makin besar terang kita, makin banyak jumlah garam kita, artinya kebaikan kita, gitu kan.
kemampuan kita, nah kita terus nanti akan jadi berkat bagi orang. Jadi intinya apa? Diri aja dulu di-upgrade, nanti otomatis kok nanti akan berjalan dengan sendirinya, kita akan menjadi berkat bagi orang lain, gitu ya. Ya, jadi kurang lebih begitu saja Bang Deniksa. Oke, Tapi kalau misalnya Pak Gem, ada orang yang tergerak mungkin digerakkan Tuhan, Pak Gem, mereka ingin berpartisipasi gitu, entah berdonasi bagaimana, ada nggak link untuk istilahnya seperti itu? Misalnya membuka nggak misalnya GBI Taktadot channel ini untuk misalnya mereka digerakkan Tuhan mau memberkati gereja Tuhan ini biar makin memperluas kerajaan Tuhan melalui GBI Taktadot, ada nggak apa bentuknya, entah akun atau apa gitu Pak Gem, mungkin bisa disampaikan gitu? Ada. Cuma mungkin memang ada. Cuma memang kita tidak publikasikan secara apa ya, terus menerus. Jadi kita hanya paling kita cantumkan di Facebook, contohnya Taktadot channel, ya kita cantumkan di bio-nya gitu kan. Rekening gereja contohnya atas nama GBI Taktadot gitu kan. Karena memang gereja kita terdaftar, jadi langsung rekeningnya pun atas nama GBI Taktadot ada. Cuma kita tidak pernah lakukan ini. Tapi memang puji Tuhan tadi sore kita ada ini gitu, ada diskusi dengan hambanya, dengan teman saya. Ya, kalau Tuhan kendaki kita akan memulai satu program baru. Kalau Tuhan kendaki itu adalah Church Planting School. Jadi atau training kali ya. Jadi sekilas aja ya. Info lagi info ya. gitu. Jadi yaitu adalah training untuk penanaman gereja. Jadi siapa yang ingin mau bergabung, ingin menanam gereja begitu. Jadi gereja di sini bukan harus gedung tok ya. Jadi di sini nanti kita betul punya gedung gereja, tapi kita punya sekolah-sekolah, kita punya klinik, kita punya ekonomi kreatif jemaat dan sebagainya. Nah, jadi kita ada rencana ke sana, Bang Sagala. Tapi memang ini adalah visi yang Tuhan berikan kepada GBI Taktadot sejak dari pertama kali awal gereja ini ada, yaitu penanaman gereja. Berarti Pak Gem ini udah perlu dibuat secara profesional nih Pak Gem. Dalam artian udah ada dong nanti promo iklannya Pak Gem gitu loh. Ya, Pak Gem nanti itu oleh GBI Taktadot nanti dengan para orang-orang IT di GBI Taktadot membuat sedikit gambarannya gitu. Ya, Nanti menarik sekali seperti yang dimana sudah tren sekarang kan di YouTube kan. Misalnya sebuah gereja hendak membuat sebuah event gitu kan. Nah, jadi dijelaskan secara garis besarnya gitu kan supaya mereka lebih lagi gitu, mungkin pingin tapi nggak tahu gitu loh Pak Gem. Bagaimana caranya, bagaimana untuk terlibat, bagaimana untuk daftar segala macam gitu kan. Kalau sudah mulai terbuka begini kan berarti gereja benar-benar menggarami dan menerangi gitu loh Pak Gem. Jadi nggak bersembunyi di balik hanya gedung gereja aja gitu loh Pak Gem. Baik, itu nanti kita pikirkan ya, karena ini tema kita masih couple in love ya, yes, kan ya. Nanti kita akan diskusikan itu, karena memang itu yang Tuhan taruh, Tuhan ingatkan kembali untuk kembali ke fitrahnya. Apa fitrah dari GBI Taktadot? Church planting, penanaman gereja. Ya. Baik itu saja ya. Ada lagi yang lain? Oke, nggak ada lagi. Yuk kita nyanyikan lagu Jalan Hidup Orang Benar. Dan setelah itu nanti tadi itu dulu poin-poinnya ditegaskan lagi apa saja. Saya garis besarnya Pak Gem mungkin. Masalah poinnya ada 12 saudara, bukan 11. Nah, saya lupa mana yang poin. Bukan catat. Belum. Oh, belum. Nah, kita harus dengar ya. Kita harus dengar ulang ya. Karena ada 12, jadi sengaja saya lompat-lompat. Nah, karena terlalu banyak, jadi saya sampai 7 aja ya. Gitu ya. Gitu. Oke, itu saja. Yuk kita nyanyikan lagu ini. Nanti istri saya pimpin dalam doa. Mungkin ada rekan-rekan yang mau didoakan, silakan ya. Karena gini, kita doakan bukan hanya di hari ini saja. Jadi ketika ada dicantumkan, kami biasanya bawa dalam doa ya. Ya, baik itu saja ya. Jalan hidup orang benar diterangi oleh cahaya firman Tuhan. Jalan hidup orang benar semakin terang
Terima kasih banyak saudara-saudara untuk kebersamaan kita, baik yang secara langsung maupun nanti secara ulangan. Percayalah, kuasa Tuhan tidak dibatasi. Amin. Apakah itu siaran langsung atau siaran ulangan. Betul. Ketika sikap hati kita berikan yang terbaik untuk Tuhan, pasti Tuhan Yesus menjamah melawat kita. Amin. Baik, itu saja. Terima kasih banyak untuk kebersamaan kita pada malam hari ini. Nah, kita akan mengakhiri dengan doa. Ibu Gembala pimpin kita dalam doa. Monggo, Mak. Baik, untuk semua umat Tuhan dimanapun berada, mari kita satukan hati, kita berdoa kepada Tuhan. Tuhan Yesus, sungguh kami mengucap syukur pada malam hari ini Tuhan, untuk acara kami Bapa, Couple in Love Tuhan. Yes. Yang dimana pada malam hari ini Tuhan, kami telah membahas Tuhan, indikator bagaimana pasangan itu Tuhan, untuk berpacaran yang seimbang Benar, Bapa. Bapak. Tuhan Yesus yang baik, poin-poin yang telah kami pelajari Tuhan, biarlah itu dapat kami pergunakan untuk menjadi indikator bagi Amin. hubungan berpacaran kami Bapa. Karena semua poin yang telah kami sampaikan pada hari ini Tuhan, pada malam ini Tuhan, itu semuanya baik Bapa. Dan itu juga semuanya Tuhan benar-benar disesuaikan dengan firman-Mu Tuhan. Amin. Oleh karena itu Tuhan, setiap kami Bapa, Engkau membuat kami Tuhan dapat melakukannya dalam kehidupan kami Amin, Bapa, amin. sehingga kami Tuhan tidak salah dalam berpacaran Benar. dan juga tidak akan salah dalam pernikahan. Amin. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Engkaulah Tuhan Yesus yang menyertai, yang memberkati setiap anak-anak-Mu yang rindu berpacaran ataupun yang telah berpacaran Tuhan. Engkau melindungi pergaulan setiap mereka Tuhan, Amin. sehingga mereka senantiasa baik dalam berpacaran dan Amin. benar dalam Amin. berpacaran. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan. Dan kami juga mengucap syukur Bapa untuk hamba-Mu Tuhan yang telah menyampaikan Tuhan poin-poin ini. Engkau berkati, terus Engkau perlengkapi Tuhan segala kerinduannya Tuhan. Engkau Tuhan yang melimpahkan dalam setiap kehidupannya. Kami berdoa lebih lagi ia menjadi berkat bagi Amin. banyak orang, lebih lagi ia membawa jiwa-jiwa kepadamu, Amin. dan semuanya itu Tuhan guna hormat dan kemuliaan namamu. Amin. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dan kami juga mengucap syukur Tuhan untuk Bang Dedi Sagala Tuhan juga yang telah Yes. bersama-sama kami Bapak. Pelayanannya Bapak dalam bidang musik, Engkau berkati, Engkau Amin. perlengkapi, dan Amin. Engkau pakai lebih lagi Tuhan untuk kemuliaan namamu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapak, terima kasih Tuhan, terpuji namamu. Dan saat ini juga Tuhan kami mau berdoa untuk seluruh anak-anak-Mu Tuhan yang telah beribadah bersama kami. Kami berdoa Tuhan, apapun yang jadi kerinduan mereka, apapun yang menjadi pergumulan mereka, apapun yang menjadi kebutuhan mereka, Tuhan Yesus, Engkaulah Tuhan yang senantiasa menjadi jawaban bagi Amin. setiap mereka. Haleluya, Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih Bapa, terima kasih Tuhan, terpuji namamu. Dan sekali lagi Tuhan, kami dedikan Tuhan acara couple, dedikasikan acara Couple in Love ini Tuhan, Yes, hanya Tuhan. untuk kemuliaan Amin, namamu, amin, dan amin, hanya amin. untuk menjadi Haleluya, berkat bagi Yesus. banyak Amin, orang. amin. Di dalam nama Dalam Tuhan nama Yesus Tuhan Kristus. Yesus Kristus. Terima kasih Bapa. Haleluya, haleluya. Amin. Amin, amin, amin. Baik saudara-saudara, terima kasih untuk kebersamaan kita. Kalau saudara ada lihat putus-putus, kemungkinan besar sinyal internet di rumah, wifi di rumah ini lagi kurang baik saudaraku. Untuk beberapa waktu ini lagi kurang baik. Jadi mohon maaf apabila ada terputus-putus. Karena saya lihat di sini kadang-kadang kelihatan, kadang-kadang enggak. Jadi saya mohon maaf. Kita akan buat dalam waktu dekat ini kita akan membenahinya dengan menaikkan ininya, kecepatannya ya, kecepatannya, Mbps-nya kita akan buat. Tujuannya lagi apa? Untuk menjadi berkat bagi Amin. banyak orang. Kan begitu kan? Baik, itu saja rekan-rekan ya. Sekali lagi selamat malam. Kami atas nama Gereja Tuhan GBI Tahta Daud, saya Pastor Tommy Ringo Dan saya Lina Sibarani. dan juga Bang Dedi Sagala. Iya, mengucapkan selamat malam. Tuhan Yesus Kristus berkati. Shalom. Shalom.